Banyak anak kecil yang lagi main flute. Apa ya? Flute namanya. Itulah bunyi gitu tuh yang ditiup. Gitu. Nah, bismillah. Sekarang hari Minggu. Ya. Biasanya kalau hari Minggu gue emang kegiatannya nggak terlalu banyak. Gue utamain sih family time. Memang sudah libur. Habis itu gue ngelakuin kegiatan semuanya di rumah. Ayo bangun. Kenapa mau tidur? Masih ngantuk. Mau sarapan gak? Sarapan ya? Baru bangun tidur. Adiknya sudah makan tuh. Makan apa Nana? Roti. Apa meh? Ini mic namanya di atas kamera mic. Gua udah lama banget nggak bikin konten untuk YouTube. Ini video terakhir gua di YouTube. Cuman setelah itu gua nggak ada gairah lagi tuh untuk bikin YouTube. Salah satunya juga viewsnya yang drop. Ome lagi masak sarapan nih. Roti Ome ya. Tapi tetap aja yang namanya gue suka ngonten, bikin konten. Jadi hari libur kayak gini pun gue tetap bikin video. Walaupun ini hitungannya having fun, bukan kerja serius ya dalam tanda kutip. Maksudnya bodo amat framingnya kayak gimana, lightingnya kayak gimana, hasil editannya kayak gimana. Inilah konten yang gue bikin. Gue sih memang bikin konten semuanya itu effortless supaya gue ngerjainnya gampang dan cenderung gak ada beban. Tapi kalau untuk komersial, kalau untuk profesional, karena gue juga sekarang kerja di production house, jadi salah seorang videographer, jadi gue harus bertanggung jawab untuk bikin video seproper mungkin. Gak kayak vlog atau video-video yang gue bikin di konten-konten gue kebanyakan. Maksudnya cenderung ya udah yang penting jadi, pesannya sampai, kalian nonton, that's it gitu. Apa sih yang action tuh apa maksudnya? Biasa Abi bikin kopi ya? Action. Mau bikin juga? Bikin kopi? Oke, yang mana yang ini? Yang ini. Ini mesin bekas endorse. Kita jual aja ya, nggak kepake. Soalnya udah ada yang ini nih. Oke? Ya. Dijual aja ya? Ini sudah rusak. Tidak dong. Tidak, yang ini masih bisa dipakai. Hah? Dijual aja ya? Ya. Oke. Ini kamera dijual aja deh. Jangan dong, nanti Abi bikin vlognya pakai apa? Ini aja mesinnya kita jual nih. Mesin kopi kapsul otomatis. Ya, Ya, nanti kita bikin reviewnya ya, oke? ya reviewnya kita Oke. bikinin ya. Habis itu kita jual. Terus kita jual. Sip. Sip. Buat beli apa duitnya? Gue juga masih nggak tahu nih bikin apa tuh ke depannya untuk YouTube ini kayak gimana. Apakah gue akan cuman bikin konten-konten tutorial, review, kalaupun itu dikirimin mungkin barangnya. Karena gue ngonten sekarang yang paling sering itu di Instagram. Nah banyak endorse yang masuk itu ya memang di Instagram. YouTube-nya itu bener-bener vakum sama sekali, nggak ada brand yang masuk. Jadi gue juga mau review apaan gitu. Halo, barusan ada tetangga yang lewat. Nah ini gue mau bikin mochaccino. Gue pakai coklatnya hazelnut coklat dari Mas Trista. Ini sebenarnya udah lama ya gue dikirimin ini. Ini powder endorse. Expired sih masih lama kayaknya. Kita cek. Masih lama, 2024. Jadi sekarang kita bikin aja. Karena gue punya sisa kopi yang semalam tuh nggak gue pakai dari kulkas. Jadi gue kalau ada sisa kopi itu nggak gue minum, gue taruh lagi tuh dalam kulkas. Tujuannya selain gue biasanya untuk latihan, pouring latte art, karena masih bisa tuh untuk kita steam susunya walaupun udah dicampur sama kopi. Dan tetap gue akan minum, yaitu dengan cara gue kasih coklat kayak gini. Itu tadi balik ya, karena gue bener-bener masih belum tahu di YouTube itu kayak gimana. Gue tetap sih yakin gak akan berhenti untuk konten di semua platform, karena gue startnya juga dari YouTube. Cuman memang agak struggling dalam tanda kutip ya, maksudnya bukan cuma sekedar subscriber sama views doang gitu. Maksudnya akhirnya gue mikir tuh, tujuan gue ngonten di YouTube itu untuk apa gitu. Harus ada tujuannya gitu, harus ada goalsnya gitu. Karena kalau cuma ngonten-ngonten gak jelas, akhirnya gue juga ya buat apa gitu, mendingan gak usah sama sekali kan. Kita ambil air panas dulu. Air panas secukupnya aja ya. Gue bakal bikin 20 gram aja, 20 mili. Jadi tadi gue pakai sekitar 5 gram nih. 5 gram berarti gue tambahin sekitar 15 aja ya. Karena gue maunya total tuh 20 itu. Apa Ana? Ana mau bikin coklat juga. Bikin coklat. Tapi nggak boleh, ini masih ada kopinya nak. Aku minta ada yang ini. Minta ada punya adik.
Anaf habis aduk sarapan, oke? Dah. Oke, terima kasih. Tos dulu. Dah, dadah. Nanti Abi kesana. Ya, begitulah kalau kita sudah punya anak kecil di rumah. Apapun kegiatan yang kita lakukan, oke. Apapun kegiatan yang kita lakukan, pasti dia ikut. Kalau udah saatnya kita frotting susu, gampang banget ya bikin mochaccino ala gua. Kopi sama susunya dicampurin aja espressonya. Kita bikin base-nya pakai coklat. Abis itu kita frotting deh. Nah memang gue start YouTube di awal itu tahun 2020-an. Itu memang tujuan akhirnya gue pengen buka coffee shop gitu. Qadarullah seiring berjalannya waktu, duit belum terkumpul, konsepnya gue juga berubah-ubah terus. Sampai pada akhirnya gue sekarang punya satu konsep yang memang udah gue patenkan gitu. Maksudnya gue niat ini gak akan berubah konsepnya. Dan insya Allah tahun 2024 harapannya itu bisa terrealisasi. Doain aja teman-teman yang nonton konten YouTube gue ini. Gue nggak tahu ya konten apa yang menarik di YouTube. Vlog keseharian nggak terlalu menarik kalau menurut gue. Terlebih gue juga siapa kan bikin vlog kayak gitu. Bikin tutorial kopi banyak banget orang yang lebih jago daripada gue. Barista-barista senior yang udah sering ikut lomba nasional maupun internasional, mereka pun bikin juga channel YouTube. Jadi untuk apa gitu gue sharing tutorial yang nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka kan. Balik lagi ya, ini masih ngomongin tujuan ya. Jadi gue masih bingung tuh tujuannya gue mau apa. Selain tadi yang gue bilang gue untuk buka coffee shop, maksudnya brandingnya dari sekarang gitu kan. Bikin pattern favorit gue aja ya, Pegasus. Karena gue masih belum tahu mau fokus bikin konten apa ya, akhirnya gue coba untuk bikin segala macam konten yang bisa gue bikin tuh. Tutorial udah pasti, gue sharing beberapa cara untuk kayak steam susu, bikin latte art dan lain sebagainya. Gue coba bikin vlog keseharian itu agak aneh sih kalau menurut gue. Cuman gak apa-apa, bikin aja terus. Yang penting gue mau ini continue dan repetitif gitu. Sampai pada akhirnya gue menemukan bener-bener, oh ternyata media sosial yang gue punya, menurut gue pribadi, gue peruntukan untuk ini kayak gitu. Jadi sekarang gue mau coba untuk belajar bikin sebanyak-banyaknya di semua platform yang gue bisa untuk bikin konten di situ. Tujuannya supaya gue belajar untuk bikin konten yang bagus, yang baik, yang diterima tanpa adanya unsur negatif di dalam konten-konten gue. Oh, tidak terlihat ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Oke, pattern yang habis kita bikin, ya kan, Pegasus, supaya bisa larinya cepet kayak kuda plus bisa terbang. Jadi grow-nya akun ini cepet. Wush. Itu sih tujuan gue yang lain. Dan kalau kita lihat ya YouTube sekarang yang trending itu konten-konten kayak gimana. Jadi nggak tahu ya, mungkin itu yang melandasi konten kreator YouTube khususnya itu pada cabut semua tuh, pada nggak lagi konten di YouTube. Maksudnya kontennya jadi nggak jelas, jadi susah untuk dapat views, kalah sama yang lain karena konten-kontennya mungkin mereka itu agak dramatis dan lain sebagainya. Karena mungkin ilmu yang dipakai sama mereka di konvensional, yaitu di TV mungkin, itu di aplikasi nggak YouTube, dan itu works karena audiensnya sama. Jadi kan kita itu kan konten itu tergantung audiens kan, nggak mungkin kita bikin konten yang sepi penonton gitu. Pokoknya ikutin aja perjalanan gua. Nanti mungkin gue juga akan bikin konten proses. Jadi gimana caranya proses gua untuk bikin coffee shop. Jadi gua mulai juga untuk sering bikin konten supaya terbiasa lagi untuk gua bikin konten nanti. Nggak kaget gitu, nggak langsung kaget gue dengan habit yang kayak gini, gue belum biasa, gue belum siap nih untuk bikin konten terus. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Walaupun lo nanti mau punya bisnis atau usaha itu di 5 tahun 10 tahun lagi ke depan, kalau lo start dari sekarang itu jadi habit dan kebiasaan. Lo akan lebih gampang untuk memulai sesuatu karena lo udah tanemin dulu tuh. Jauh sebelum itu terjadi, lo udah lakukan hal-hal yang memungkinkan lo untuk siap melakukan itu setiap hari. Coba kalau kalian mungkin ngalamin hal yang sama-sama gue, boleh tulis di kolom komentar, sharing cerita tentang kalian kayak gimana memulai akun YouTube mungkin, atau konten, pusing dan lain sebagainya. Tetap ya, terserah kalian ya, mau subscribe silahkan, monggo, enggak juga nggak apa-apa. Mau di share juga, apa sih manfaatnya dari konten gue kan. Paling segitu aja. See you on the next video.